Mari kita lihat sebuah tema yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan kita akan belajar pagi hari ini adalah pilih pintu sesak atau pilih pintu lebar. Boleh ditampilkan juga di depan. Pilih pintu sesak ya atau pintu lebar. Mana yang mau pilih pintu lebar? Mana yang mau pilih pintu sesak? Mana yang tidak mengerti bahasa saya? Saya tanya ulang dulu, kalau nggak lanjut, belum angkat tangan semua di voting ini, saya nggak lanjutkan. Berapa banyak yang mau pilih pintu lebar? Angkat tangan tinggi lewat kepala. Ada satu di sana, pintu lebar. Ya, tetap angkat tangan deh, nggak apa-apa. Mana yang mau pilih pintu sesak? Hanya Kamansi yang amennya kencang. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan saudara, puji Tuhan untuk respons ini. Puji Tuhan, mari kita lihat Lukas pasal 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Katakan berjuanglah. Ternyata untuk masuk di pintu yang sesak, bukan masuk dengan senang, enjoy, tapi masuk dengan perjuangan. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Wow, banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Padahal sesungguhnya Yesus lebih dari nabi. Dia adalah Kurios, penguasa tunggal. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan orang-orang ini juga percaya bahwa ia dapat melakukan mujizat-mujizat. Amin. Yesus adalah Tuhan dan dia adalah pembuat mujizat. Namun sangat sedikit dari mereka yang berkata Yesus nabi, yang berkata bahwa dia adalah pembuat mujizat. Mereka nggak percaya kepada dia, mereka nggak bertobat, mereka nggak berbalik daripada dosa-dosa mereka. Mereka puas dengan keadaan mereka. Tapi namun Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yang Tuhan mau daripada kita adalah bertobat. Kata bertobat dari bahasa Yunani dipakai kata metanoia. Katakan metanoia. Metanoia itu diterjemahkan dengan pikiran baru. Artinya dipertobatkan. Jadi berapa banyak Bapak Ibu yang sudah bertobat? Tanda orang sudah bertobat itu pola pikirnya berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Cara melihatnya berbeda. Ketika Anda dalam masalah, ketika Anda dalam persoalan, ketika Anda dalam tantangan, maka orang bisa melihat apakah Anda percaya ataukah tidak, dilihat dari cara berpikirnya. Orang juga bisa lihat dari cara kita ngomong. Dari apa yang kita omongkan, orang bisa melihat orang ini percaya ataukah dia menjadi orang yang ragu. Jadi bertobat itu adalah change your mind. Kalau lihat seseorang bertobat, lihat dari pola pikirnya. Pola pikir itu yang membuat dia bicara, pola pikir itu yang membuat dia melakukan sesuatu. Lukas 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya kemana? Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sengaja saya kasih warna hijau di sana, hijau muda di sana. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Apa sebenarnya arti kalimat berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu? Ada 3 kata yang harus kita pahami dalam ayat ini. Dalam Lukas 13 ayat 22-24 ada 3 kata yang harus kita pahami dalam ayat ini. Yang pertama adalah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. 2 kata, yang pertama adalah pintu sesak. Tadi kan kita mayoritas berkata, saya mau masuk dalam pintu sesak. Katakan amin.
kurang kencang, belum 10% saudara. Katakan amin. Pintu sesak, kan tahun ini disebut dengan tahun Tuhan membuka pintu. Amin. Lukas 13 ayat 24 berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kata sesak dalam bahasa Yunani itu pakai bahasa stenos. Stenos itu berarti sempit. Haleluya. Berapa banyak hari ini yang sedang mengalami masalah. Yang sedang mengalami struggle, pergumulan. Berapa banyak saudara hari ini Anda buat benar tapi Anda nggak disukai oleh orang. Angkat tangan. Ketika Anda jadi orang Kristen, jangan mencoba menyenangkan setiap orang. Karena kita tidak dipanggil menyenangkan semua orang. Kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Anda coba menyenangkan semua orang, Anda buat baik, selalu ada yang like, selalu ada yang dislike kepada saudara. Karena itu kata sesak dipakai kata stenos. Kalau Anda punya anak, jangan namakan stenos, jangan. Karena Anda akan tiap hari panggil dia sempit, sempit, sempit. Karena arti daripada nama ini adalah sempit. Ya. Arti nama ini adalah sempit. Jadi Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, yang sesak itu. Kata-kata yang sama ini digunakan oleh Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang 13 dan ayat yang ke-14. Matius pasal 7 ayat 13-14, masuklah, boleh diklik lagi, masuklah melalui pintu. Ya, masuklah melalui pintu. Kalau diterjemahkan di sini pintu masuk, masuklah melalui pintu masuk yang sempit ini. Nah, sempitlah apa? Pintu masuk. Ya, saudara lihat, saya terjemahkan dalam warna kuning, dalam kuning. Nanti kalau kita baca gini, masuklah melalui pintu masuk. Berapa banyak yang percaya tahun ini adalah tahun Tuhan membuka pintu bagi kita? Amin. Masuklah melalui pintu masuk. Kemarin kita belajar tentang Wahyu pasal 4. Ada sebuah pintu yang dibuka di sorga. Dan tahun ini adalah tahun di mana Tuhan membuka pintu sorga bagi saudara dan saya. Matius pasal 7, 13, 14 berkata, masuklah melalui pintu masuk yang sempit ini, karena sempitlah pintu masuk dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu berarti bahwa saudara dan saya yang mengikut Tuhan harus perlu perjuangan. Kasih tahu kiri kanan, ikut Tuhan perlu perjuangan. Makanya ciri orang Kristen ada 3, ciri petani, ciri prajurit, dan ciri olahragawan. Amin. Saya mantan olahragawan saudara, 15 tahun, dan saya tahu arti bagaimana menjadi seorang atlet seperti apa. Saya tahu bagaimana melatih diri seperti apa. Dan orang olahragawan tidak makan sembarangan, tidak tidur tengah malam jam 1 subuh, jam 2 subuh. Itu bukan olahragawan. Besok mau bertanding, nggak usah ditendang lawan, jatuh sendiri, pingsan sendiri, KO sendiri. Jadi itu namanya memalukan diri sendiri. Ya. Pintu masuk yang sempit itu memimpin kepada kehidupan. Ayat Matius 7 ayat 14. Pintu masuk yang sempit itu memimpin kepada kehidupan. Katakan yes and amen. Melalui pintu yang sempit berarti Kristus sendiri menyebut dirinya dengan pintu. Yesus berkata, akulah pintu. Amin. Yesus adalah pintu menuju sorga dan dia adalah pintu itu sendiri. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan ini adalah berjuang di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika kita berdoa, ada perjuangan enggak? Yang bilang berjuang, katakan. Enggak ada orang yang lihat. Tapi ketika Roh Kudus berkata ketok pintu hati saudara. Anda ingat khotbah-khotbah kemarin. Bukan cuma Tuhan buka pintu, tapi kita juga harus buka pintu untuk Tuhan. Ketika dia mengetok pintu hati dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Ketika aku mengetok pintu hatimu, maka orang yang mendengar membukanya dan aku akan masuk makan bersama-sama dengan dia. Tahun ini bukan cuma Anda minta Tuhan buka pintu bagi saudara, tapi tahun ini Anda juga harus mau buka pintu untuk Tuhan berkarya melalui hidupmu. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Dan ketika saudara dan saya mengerti ini,
Saya percaya bahwa ketika Anda datang berdoa, ada perjuangan. Makanya ketika Anda datang berdoa, di pikiran saudara, ada yang berkata begini, mendingan kamu main handphone, mendingan kamu jalan ke mall, mendingan kamu pergi ngopi, mendingan kamu kumpul dengan teman-teman, mendingan kamu lakukan keinginanmu, hobimu, kerinduanmu. Jangan berdoa, berdoa itu capek, pegel-pegel. Berapa banyak Anda yang alami itu? Ketika Anda alami seperti itu, maka Anda ada di rule yang benar. Kapan saudara dan saya punya waktu berdoa? Waktu tidak mau berdoa. Kapan saudara dan saya punya waktu untuk baca Alkitab? Waktu Anda tidak mau baca Alkitab. Kapan waktu saudara mau waktu ibadah? Waktu Anda tidak mau ibadah, itu adalah waktu yang terbaik di mana Tuhan ingin buka pintu kepada saudara. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan ini adalah berjuang masuk ke dalam Kristus. Mengapa? Kristus menyebut pintu masuknya sempit. Mengapa Tuhan Yesus menyebut pintu masuk sempit? Karena Kristus adalah satu-satunya gerbang menuju kepada keselamatan. Orang berkata banyak jalan menuju Roma, iya. Kita bisa terbang, kita bisa transitnya misalnya di Singapura, kemudian terbang langsung menuju Roma, atau kita transitnya di Taiwan, kemudian kita menuju Roma, bisa melalui banyak jalan. Tapi jalan keselamatan hanya melalui jalan Yesus Kristus. Orang-orang di dunia ini sering berkata, orang Kristen itu begitu sempit. Karena mereka berpikir, masa cuma melalui Yesus sih? Masa cuma jalan melalui itu sih? Mengapa orang tidak dapat diselamatkan dengan cara lain? Malam jam 12 malam pakai ayam hitam, ayam putih, kambing hitam, kambing putih. Lalu bertapa baca mantra, kan aku juga selamat. Ada yang lakukan seperti itu? Tidak. Keselamatan tidak ada dalam nama siapapun. Keselamatan hanya diberikan melalui satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah nama di atas segala nama dan Raja di atas segala raja. Mengapa kamu berkata bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan? Jawabannya sederhana. Karena Yesus sendiri berkata, ia adalah pintu sempit itu, pintu sesak itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, I'm the way. Dan akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan akulah kebenaran. Kata kebenaran dipakai kata aletheia. Aletheia itu bukan aletega, bukan. Kalau di Ambon, kalau di timur, aletega. Ya. Aletheia itu adalah kebenaran. Aletheia itu adalah prinsip pribadi Kristus yang terinfuskan di dalam saudara. Kasih tahu kiri kanan, di dalammu ada pribadi Kristus. Haleluya. Kalau di dalam saya, di dalam Anda ada pribadi Kristus. Kalau orang tipu kita, orang tipu siapa? Kalau orang benci kita, orang benci siapa? Kalau orang marahin kita, orang marahin siapa? Jadi sebenarnya Anda dan saya nggak punya hak untuk membalas. Kita nggak punya hak untuk membalas. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau Anda datang di doa puasa kemarin, salah satu fungsi daripada Tuhan tidak menjawab doa kita adalah untuk merendahkan harga diri kita. Nanti baca Ulangan pasal 8. Tuhan berkata, aku membawa kamu ke padang gurun untuk merendahkan hatimu. Untuk merendahkan harga dirimu, kesombonganmu. Dan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun, ini deklarasi saudara, ini deklarasi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ingat tahun 2004 atau 2003 atau 2004, 2001, 2002, 2003, 2004 itu saya sering ke Singapura karena ada prayer convocation di sana. Dan saya ingat ada seorang hamba Tuhan dari India. Dan dia bersaksi, dia katakan jemaat saya sekarang 5.000 orang. Dan saya ada di gunung yang bernama Gunung Thomas. Lalu dia cerita kenapa gunung itu disebut nama Gunung Thomas. Dia katakan nenek moyangnya itu adalah kepala suku. Dan ketika Thomas sampai di India memberitakan Injil, Thomas ditangkap, dipenjarakan. Lalu waktu malam dia punya nenek moyang itu kumpul dan besok mereka memutuskan untuk mereka akan membunuh Thomas. Nenek moyangnya dia itu pemakan daging manusia.
Dan besok mereka akan makan daging Thomas. Ketika besok pagi saudara, kaki satunya diikat di sebelah kuda, sebelahnya di sebelah kuda, tangan kiri, tangan kanan juga di seekor kuda, kepala pada seekor kuda. Dan ketika tangan daripada kepala suku ini disuruh untuk melakukan, mencemeti, menghancurkan tubuhnya, maka kuda lari pada arah-arah berbeda. Tubuh Thomas itu hancur. Tapi sebelum Thomas mati, Thomas ngomong kepada kepala suku, kamu bisa bunuh aku, tapi aku telah mengampuni kamu karena Yesus mengasihi kamu. Saudara, besok paginya dia mati. Tapi hari-hari berikutnya, perkataan Thomas itu seperti terngiang-ngiang mengganggu tidur kepala suku. Dalam hanya beberapa tahun kemudian kepala suku bertobat. Dan semua sukunya, anggotanya bertobat. Kemudian mereka menjadi orang Kristen yang militan. Dan ini cicitnya yang jadi gembala. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Saudara dan saya, orang boleh, para martir, mereka boleh mati. Tapi darah mereka berteriak dari dalam tanah. Ketika Kain membunuh Habel, darahnya berteriak dari dalam tanah. Tuhan berkata darah Kain berteriak dari dalam tanah. Kalau darah orang berdosa jatuh ke tanah, maka itu jadi kutuk. Tapi kalau darah orang benar jatuh di sana, itu jadi pupuk untuk menumbuhkan benih. Kristus adalah jalan yang benar kepada hidup kekal. Kristus adalah satu-satunya akses kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepada Tuhan tanpa perantara. Satu-satunya perantara kita, satu-satunya jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah nama di atas segala nama dan raja di atas segala raja. Saya suka lihat video-video hamba-hamba Tuhan yang dipakai sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dalam sign and wonders, dalam deliverance dan prophesy. Dan ada seorang hamba Tuhan yang selalu saya ikut YouTube-nya. Dan dia ngajar jemaatnya begini, ketika nama Yesus disebutkan di tengah-tengah kita, atau dalam rumah kita, maka Anda harus memberikan penghormatan kepada nama itu. Alasannya, karena itu bukan nama sembarangan. Itu nama yang suci, nama yang mulia, nama yang kudus. Bukan karena handphone jatuh dalam nama Yesus, itu tidak untuk itu. Ya, bukan untuk itu. Anda kesentuh sesuatu di kaki Anda, kemudian Anda dalam, bukan untuk itu. Nama Yesus adalah nama yang ditakuti oleh setan. Nama Yesus adalah nama yang akan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Nama di atas segala nama. Amin. Dan saya lihat orang ini dipakai dalam healing, dalam ibadah KKR. Saya lihat sebuah video baru 2 hari yang lalu, orang bawa ke depan itu orang dengan masih di tempat tidur. Dokter sudah hands up. Ketika datang dia turun dari mimbar, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 orang. Dan dia berkata bahwa Allahku adalah Yehova Rafa. Dan dia berkata, in the name, dia baru berkata in the name, dia baru berkata dalam nama, belum disebutkan nama Yesus. Seluruh jemaatnya, mereka bersorak, berteriak. Dan ketika dia berkata dalam nama Yesus, itu orang tuh di tempat tidur seperti ada yang, seperti terkenal strum saudara. Seperti ada yang kestrum di tempat tidur, langsung lompat dari tempat tidur, langsung lari saudara. Tempat tidurnya langsung kosong. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari gereja yang menghormati namanya. Tuhan selalu mencari gereja yang fear of God, yang menghormati nama Tuhan. Menghormati itu artinya mengagumi. Menghormati itu artinya Anda tunduk. Menghormati itu artinya Anda believe, Anda percaya bahwa Anda tidak datang kepada nama sembarangan. Anda datang kepada pemberi kehidupan. Anda datang kepada jalan kebenaran dan hidup. Anda datang kepada Allah yang berkuasa. Dialah Kurios. Haleluya. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus ketika ada di muka bumi, Dia manusia 100%. Tapi Allah 100% juga. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.
Alkitab berkata Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 untuk mati di kayu salib. Dan untuk mencurahkan darahnya menyucikan dosa kita. Supaya kita ditebus. Kita dibeli dari pasar dosa dengan darah Yesus. Berarti saudara dan saya ini seharga apa? Kasih tahu kamu. Kamu itu seharga darah Yesus. Suami-suami, hargai istrimu. Kalau suami pukul istri, berarti suami tidak menghargai darah Yesus. Kok suami-suami diam saja suka pukul istri ya? Ya. Haleluya. Amin. Alkitab berkata ayat 17 dari Yohanes 3 ayat 17 berkata Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk dibunuh, untuk mati di kayu salib. Dengan sebuah gol menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan pemimpin, bukan pengajar, bukan gembala yang menjadi anak tunggal Allah. No. Tapi yang menjadi perantara bagi kita cuma satu nama, namanya Yesus. Manusia Kristus adalah satu-satunya yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi ketika berkali-kali saya katakan ketika Yesus ada di atas kayu salib. Dan dari 7 perkataannya, salah satu perkataannya, dia berkata, it is finished. Tuhan berkata, sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai itu adalah bukan sebuah kata kelemahan. Bukan sebuah kata, ampun, jangan pukul aku lagi, bukan itu. Tapi perkataan ini adalah perkataan deklarasi, proklamasi. Perkataan dari seorang yang kuat, yang telah menanggung dosa, yang telah menanggung kelemahan, yang telah menanggung sakit penyakit, yang telah menanggung semua dosa dunia. Dan dia berkata begini, tetelestai. Tetelestai artinya begini, setan gak punya akses kepada saudara lagi. Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti Anda punya akses kepada pintu berkat. Anda punya akses kepada pintu keselamatan, kepada pintu revival, kepada pintu kebangunan, kepada pintu kekayaan, kepada pintu kesembuhan. Anda diberikan akses itu. Ketika mahkota duri ditaruh di kepalanya, itu bukan menguduskan pikirannya. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, ketika Yesus ada di kayu salib, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ingat Tuhan tidak mengutuki Hawa, Tuhan tidak mengutuki Adam, Tuhan kutuki ular. Terkutuklah engkau ular, engkau akan merayap. Kutuk pertama itu diberikan kepada tanah, terkutuklah tanah karena engkau. Ketika laki-laki berdosa, maka tanahmu terkutuk, bisnismu terkutuk, usahamu terkutuk. Maka seorang laki-laki harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut Tuhan, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kok para pria nggak ada dengar suaranya? Satu Petrus 2 ayat 24. Firman Allah berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita dapat apa? Diselamatkan. Lukas 13 ayat 24 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Yesus adalah pintu sempit itu. Kristus adalah pintu sempit itu kepada keselamatan. Amin. Dan kita harus datang kepada Dia, karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita semua. Kata yang kedua yang perlu saudara dan saya lihat adalah kata berjuang. Katakan berjuang. Lukas 13 ayat 24, Bapak Ibu perhatikan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kata berjuang dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan strive. Diambil dari bahasa Yunani yaitu agonisomai. Agonisomai artinya bekerja dengan penuh semangat. Agonisomai artinya berjuang. Makanya kata LAI dipakai kata berjuang. Tapi dalam Alkitab terjemahan strong dipakai kata bersusah payah.
Agonisomai dari akar kata agon. Agon artinya menderita. Akar dari kata ini kemudian kita dapat kata agonisomai. Kata ini berarti agonisomai berarti berusaha, gelisah, konflik. Haleluya. Ketika Yesus berkata berjuanglah untuk masuk, Yesus sedang bermaksud untuk mengatakan bahwa saudara dan saya harus berjuang untuk masuk, harus bersusah payah untuk masuk. Dengan berusaha, dengan gelisah, dengan konflik. Kenapa? Jalannya sempit. Tidak banyak orang melaluinya. Dari kata Yunani yang digunakan ini, yaitu agonisomai ini, Lukas menggambarkan penderitaan Kristus di Taman Getsemani pada malam sebelum ia disalibkan. Lukas 22 ayat yang ke-44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada ayat warna hijau itu saya coba di bold, makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda ketakutan hari ini, makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda gelisah, maka makin bersungguh-sungguh. Jangan cari paranormal. Tahu paranormal kalau kita belajar Indonesia, bahasa Indonesia dengan benar, para itu artinya tidak. Jadi kalau dibaca, tidak normal. Berarti orang yang pergi ke paranormal, dia adalah orang yang up normal. Dan saya lihat Anda di sini semua adalah orang-orang yang Anda kok tahu apa yang saya mau katakan? Anda orang yang normal. Kasih tahu kiri kanan, kamu normal. Yesus telah mengalami ketakutan dan penderitaan yang luar biasa. Berjuang di dalam doa. Dan dia seharusnya bisa mati di Taman Eden. Di Taman Getsemani. Dia bisa mati karena beban dosa. Keringatnya mengeluarkan darah. Beberapa teman-teman kami dokter. Ada yang dokter spesialis. Ketika mereka sampai, dijelaskan ayat ini Lukas 22 ayat 4. Dia katakan kalau orang tingkatan seperti ini, itu pembuluh darahnya itu sudah pecah, jantungnya itu sudah bocor, itu nggak akan tahan lama. Dia pasti mati. Karena dari keringatnya sudah keluarkan darah. Sel-sel darahnya itu udah pecah. Yesus bisa mati di Taman Getsemani. Tapi dia berdoa. Dan Tuhan berikan kepada dia kekuatan sampai dia naik ke atas kayu salib untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Jika anak Allah mengalami penderitaan konflik, jika anak Allah mengalami penderitaan, mengalami konflik, mengalami berjuang untuk menyelamatkan Anda, bukankah logis saya tulis di situ? Dan Alkitabiah bila Anda melalui cara yang sama, berapa banyak yang ingin menderita? Menderita dalam kebenaran, berapa banyak yang mau? Berapa banyak yang ingin senang-senang di dalam kebenaran? Berapa banyak yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan? Itu pengkhotbah sudah mulai marah. Anda mau amin, tidak amin, Anda mau haleluya, tidak haleluya, mau angkat tangan, mau lipat tangan, mau taruh tangan di kursi, terserah deh. Tapi firman Allah berkata, Anda akan mengalami penderitaan, Anda akan mengalami pergumulan, Anda akan mengalami struggle. Seperti apa yang dialami oleh Yesus. Tapi Alkitab memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika semuanya ini datang, berdoalah kepada Tuhan. Karena saudara dan saya sedang masuk melalui pintu sesak. Katakan yes and amen. Sedang masuk melalui pintu yang sempit. Itulah sebabnya mengapa Kristus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit ini. Saya akan menunjukkan beberapa gambar dari tokoh-tokoh, bapak-bapak gereja, yang mengalami keadaan-keadaan luar biasa dan mereka menjadi revivalist di musim mereka. Yang pertama itu adalah saya sendiri. Iya, saudara pikir saya bohong? Saya namanya Martin Luther. Lahirnya sama lagi. Tapi ini senior, ini juniornya. Ini lahir 1517. Saya lah, 1972. Ini Martin Luther. Dia berkata begini, ini pesohor-pesohor
rohani yang dibawa Tuhan, tapi mengalami ujian-ujian berat ketika mereka bertobat. Ada ketakutan dan penderitaan batin beberapa bulan sebelum ia masuk ke dalam Kristus. Siapa yang ngomong? Martin Luther. Saya lahir persis dengan hari lahirnya Martin Luther, makanya dinamakan Martin Luther. Kalau di Ambon 31 Oktober, maka itu ada ibadah, saudara. Jadi kalau saya ulang tahun satu kota rayakan. Ya, beda dengan kakak Lydia, satu bangsa rayakan. Ya, 17 Agustus dia ya. Ya. Yosi satu keluarga rayakan ya. Kemudian yang berikut adalah John Bunyan. Ini tokoh-tokoh yang tersohor dipakai oleh Tuhan dengan hebat. Ada ketakutan penderitaan batin untuk beberapa bulan sebelum ia masuk ke dalam Kristus. Saudara pikir mereka masuk dengan enteng-enteng? Nah, mereka masuk dengan ada penderitaan di batin, pikiran, perasaan, kehendak. John Wesley, saudara tahu John Wesley ini bolak-balik menyeberang samudra Atlantik dalam keraguan-raguan, kesengsaraan, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit ini. Saudara tahu orang ini kalau pergi penginjilan di daratan Inggris, dia naik kuda putih. Ketika dia sampai di satu kota, dia sampai perbatasan kota, satu kota langsung disapu bersih oleh hadirat Allah. Dan orang sudah tahu bahwa John Wesley sedang masuk ke kota kami. Satu John Wesley, ketika dia sampai, orang langsung satu kota, orang di bawah pohon berteriak, mengaku dosa, orang-orang di rumah-rumah bordir, berlutut lagi mabuk-mabuk, langsung sadar akan dosanya, ngaku dosa ini orangnya. Tapi saudara tahu kalau dia pulang ke rumah, istrinya itu gila. Dia pulang ke rumah, istrinya udah lihat dia parkir kudanya, istrinya sembunyi di belakang pintu dengan sop panas di tangannya. Ketika John Wesley masuk, disiram dengan sop panasnya. Satu kota baru diselamatkan sampai di rumah, disiram dengan sop kuah panas di mukanya. John Wesley cuma masuk dalam rumah, dia cuma puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap kali dia pulang ke rumah, istrinya dipakai oleh setan menyerang dia nggak balas. Satu waktu istrinya meninggal, dan teman-teman pendeta berkata, ini waktunya kamu bersuka cita, kamu sudah tidak lagi disiksa sama istrimu. Dan mereka kasih kesempatan, kamu boleh memberikan beberapa kata kepada istrimu. Dan dia berkata, kalau bukan istrinya saya nggak jadi seperti ini. Karena dialah, maka saya hari ini berdiri sampai hari ini. Dan kalau Anda tanya, hari ini apakah saya kehilangan orang ini? Saya katakan, saya sangat kehilangan orang ini. Karena dia yang membuat saya mengenal Tuhan dalam penderitaan-penderitaan saya. Hari ini adakah suami yang disiram istrinya dengan sop panas? Bu, ibu, ada yang siram istri dengan sop panas? Ada yang siram suaminya dengan sop panas? Suami mungkin bertahan 1 minggu 2 hari. Sama dengan 9 hari. Kemudian Anda dibawa pergi. Hari ini kita cerai. Kenapa? Ada hukum. Di Indonesia sekarang. KDRT. Jadi bukan suami yang siksa istri. Istri yang siksa suaminya. Tapi kalau hari ini itu terjadi. Dan Anda berkata puji Tuhan, haleluya 12 kali. Anda tetap berkata puji, Anda tetap rohani. Anda adalah temannya John Wesley. Tapi ibu-ibu waras di sini kan? Ini istrinya John Wesley itu agak miring. Tadi kan saya bilang miring kan? Dia gila, ibu-ibu di sini kan gak gila. Yang ada di Zoom, ada di YouTube, ada di Facebook kan gak gila kan? Suami-suami betul kan? John Whitefield membuat dirinya sendiri kelaparan. Ini orang ini puasa sampai setan bilang begini, hari ini aku cabut nyawamu. Saya baca buku orang ini saya baca ada dua seri buku yang bagus. Mereka mengapa mereka sukses, mengapa mereka gagal. Tulisan Robert Liardon. Kalau Anda mau baca, cari di Metanoia. Kalau Anda mau lihat orang-orang ini, oh luar biasa.
Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa di zamannya. Ya. Salah satunya ini George Whitefield. Ini kalau 2 puasa, nggak makan saudara. Dia hanya berlutut sampai istrinya katakan, sayang, aku sudah masak masakan kesukaanku. Dia tetap 2 puasa. Sampai teman-teman pendetanya tanya begini, apa sih yang didoakan oleh George ini? Istrinya bilang, ada kalanya kalau aku datang, dia di dalam kamar, aku duduk, dia lagi bersujud. Aku cuma dengar dia katakan, Yesus, I love you, Jesus. Doa dan puasa, sampai 1 malam, setan bilang kepada dia gini, aku akan cabut nyawaku. Dia ngomong kepada setan begini, kamu gak punya hak. Masa depanmu dalam neraka, masa depanku sorga yang kekal. Saudara tahu, dia ngomong kepada setan begini, masa depan setan dalam neraka, masa depanku sorga yang kekal. Kalau hari ini setan berkata gini, kamu pecundang, kamu kalah, kamu gak bisa. Ngomong kepada setan, selama ini kan setan bikin kita stres kan. Dari muka saudara saya bisa lihat. Hari ini Anda harus buat setan stres. Ketika setan bilang Anda gak bisa, Anda harus berkata masa depanmu tunjukkan masa depannya. Masa depannya dalam neraka, tapi masa depan kita adalah bersama dengan Tuhan yang hebat. Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Ini orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Selain yang ada dalam Alkitab. Charles Spurgeon sebagai seorang anak pendeta, ini anak pendeta. Ya, jadi yang anak-anak pendeta bisa belajar dari Charles Spurgeon ini, ya, berjuang dengan segala kekuatannya untuk menemukan Kristus ketika ia masih berusaha berumur 17 tahun. Anak-anak saya sudah lebih dari 17 tahun. Kakak Kris, tahun ini berapa tahun? 25. Acehnya berapa? Tahun ini 23. Anak-anak saya sudah lebih. Anak-anak gembala udah lebih. Dan Charles Spurgeon ini mencari Tuhan dengan segenap hati 17 tahun. Ketika dia dipakai oleh Tuhan dan dia menceritakan kisahnya. Dan mereka berkata begini, kamu kan dilahirkan dari papa mamamu pendeta. Dia katakan, iya itu panggilan untuk papa mamaku. Dan ketika saya 17 tahun, ketika saya dengar papa saya khotbah, saya kepingin menjadi seorang insinyur. Dan ketika keinginan saya itu, saya dengar Roh Kudus berkata kepada saya harus menjadi pendeta gembala. Dan dia katakan, saya mencoba untuk lari, tapi berkali-kali Tuhan tutup pintu, berkali-kali Tuhan cut dia, berkali-kali Tuhan arahkan dia kepada jalan yang harus dia tempuh. Dan jalan itu adalah jalan yang berkelok-kelok. Dia katakan, aku stres, aku mau gila aja. Tapi orang ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau saya mau tunjukkan para pesohor-pesohor yang dipakai oleh Tuhan, mereka orang-orang yang tidak terkenal. Smith Wigglesworth tidak tahu baca, diajar baca oleh istrinya. Dan salah satu buku yang diajar baca adalah baca Alkitab. Selama hidupnya, Smith Wigglesworth membangkitkan 14 orang mati, salah satu istrinya. Dia pulang pelayanan, istrinya sudah meninggal. Sudah 1 hari sudah meninggal, sudah ditaruh dalam peti. Dia masuk, orang udah menangis, dia katakan jangan nangis, istriku cuma tidur. Dan dia katakan, sayang bangkit, istrinya langsung bangkit. Shalom Smith masih dalam peti. Bayangkan, semua orang dia tenang. Lalu istrinya berkata begini, Smith kalau kamu tahu aku sudah di mana, kamu nggak panggil aku pulang. Lalu Smith bilang, oh ya sudah kamu kembali lagi, dada Smith, dada tidur lagi. Gila nggak? Tuhan bisa pakai orang seperti itu. Satu waktu dia datang, orangnya sudah meninggal 2 hari, sudah 2 hari dalam peti. Dia datang dan dia tarik orang itu keluar dari petinya. Dia dirikan di tembok. Hidup dalam nama Yesus. Kali pertama turun lagi orangnya, kali kedua turun lagi orangnya, kali ketiga turun lagi. Berapa belas kali baru orang itu berdiri, hidup 14 kali. Kalau Anda 3 kali, aduh, rematik, pegalinu. Saudara dan saya sudah alasan banyak. Wah ini bukan waktunya Tuhan. Enggak, orang ini sampai 14 kali. Ketika berdiri, Smith, dia langsung, Pastor Smith, shalom. Bayangkan, kasih dia makan, dikasih makan. Ini orang dipakai luar biasa. Siapa? Smith Wigglesworth, tukang ledeng. Jangan anggap remeh profesi apapun, Tuhan bisa pakai mereka. Selama itu dalam kebenaran, selama itu kerja dengan jerih lelahnya. Matius 7 ayat 13-14 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu.
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara bisa tunjukkan jalan lebar dan jalan sempit? Berapa orang yang lewat jalan sempit? One, only one. Enggak banyak, hanya beberapa. Jalan lebar, berjubel-jubel, bertumpuk-tumpuk. Hari ini di tahun Tuhan membuka pintu, Tuhan panggil kita untuk menghentikan gerbong ini, berjalan kepada kebinasaan dan membawa mereka ke dalam jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan, jalan Yesus Kristus. Tugas saudara dan saya untuk melakukan. Tempat ini terlalu kecil kalau kita melakukan bersama-sama. Amin. Itu waktunya kita harus menghentikan gerbong neraka ini. Selama masih ada nafas di kandung badan. Pilih. Pintu mana yang saudara pilih? Pilihan ada di tangan saudara. Pintu yang menuju kebenaran. Kehidupan yang kekal itu adalah pintu sempit. Pintu yang sesak itu. Disebut dengan pintu kesukaran. Ada yang mengalami kesukaran? Itulah pintu menuju kepada keselamatan. Justru ketika kita dalam kesukaran, doa paling banyak, ambil doa puasa lagi. Betul? Doa pagi, doa siang, doa baca Alkitab, pulang pergi. Kenapa? Dalam kesukaran. Tapi orang Kristen kalau dikasih nyaman, semua masuk neraka pasti. Lupa berdoa, lupa ibadah, lupa baca Alkitab. Kalau baca Alkitab bukan Alkitab yang baca dia tidur di atas Alkitab, jadi Alkitab yang baca dia. Matius 19 ayat 16-26, kisah anak muda yang kaya. Pintu pertama itu pintu kesukaran. Tahun ini mungkin kita akan beberapa mengalami pintu kesukaran. Percayalah, selama Anda hidup benar, Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Yesus adalah pintu bagi kita. Matius 19, 23, 24 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kayak tadi saya katakan ketika orang diberkati, punya kedudukan, punya harta, sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Saya pernah ke Israel dan saya pernah lihat lubang jarum. Lubang jarum itu bukan jarum jahit kita di rumah. Pintu namanya lubang jarum. Unta kan tinggi, nggak mungkin unta masuk, saudara. Jadi caranya adalah harus dilepaskan dulu semua beban yang ada pada unta itu. Kemudian yang punya unta itu harus masuk melalui lubang itu. Lalu unta itu ditarik sehingga unta itu bisa melewatinya. Pintu itu sangat sempit. Hanya muat seekor unta, nggak bisa jalan berbareng-barengan. Satu-satu ekor harus melewatinya dan posisinya harus merangkak. Jadi unta harus menanggalkan beban yang ada. Unta adalah binatang yang jinak, bukan singa, bukan beruang. Sehingga mudah ditarik oleh penariknya untuk masuk melalui lubang jarum. Sama, apa artinya bagi kita? Jadi waktu kita melepaskan beban ikatan dosa yang memberati kita, maka kita mudah ditarik oleh Tuhan. Saudara dan saya akan sulit dipakai oleh Tuhan kalau masih ada beban, ada dosa, ada penghalang, kita sulit. Maka Tuhan pun akan mudah menarik kita masuk ke pintu kerajaan sorga. Ini kan sebuah perumpamaan yang Tuhan umpamakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Ada banyak persoalan yang kita hadapi, kita alami karena kebodohan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Sehingga hidup kita susah, saudara. Jadi sukar, pelayanan kita jadi sukar, rumah tangga kita jadi sukar karena kesalahan kita sendiri. Padahal sebenarnya hidup itu simple but powerful. Sederhana tapi penuh kuasa. Katakan, hidup itu sederhana tapi penuh kuasa. Semua itu karena kesalahan kita sendiri, kita tidak mau menurut sama Tuhan. Kalau kita nurut sama Tuhan, keadaan kita baik-baik. Waktu Tuhan sudah pimpin kita, waktu kita mau ikut kata Tuhan, maka perjalanan kita pasti berhasil dan beruntung. Haleluya. Kalau kita ikut apa kata Tuhan, perjalanan kita berhasil beruntung. Yesaya 18:30 berkata, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan,
yang menjatuhkan kamu ke dalam apa? Kesalahan. Jangan pernah berkata bahwa pencobaan ini datang karena Tuhan. Ya, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Alkitab katakan kita dicobai oleh keinginan kita. Benar? Tuhan tidak kasih batu sandungan agar kita jatuh. Kasih tahu kiri kanan. Tuhan tidak kasih batu sandungan untuk saya jatuh. Tuhan mau kita semua mengalami keberhasilan, mengalami berkat Tuhan. Batu sandungan itu dalam bahasa Yunani itu dipakai kata skandalon. Kemudian kita dapat bahasa Indonesia skandal. Siapa di sini pembuat skandal? Ada yang tukang bikin skandal di situ? Itu namanya batu sandungan. Ya. Tuhan tidak mau hidup kita ada batu sandungan. Tuhan tidak mau hidup kita ada skandalon. Kita jatuh biasanya bukan karena batu sandungan yang besar. Banyak kali kita jatuh karena batu-batu kerikil, batu-batu kecil. Bapak Ibu, orang itu kalau omongin kita, mati kita tuh barang bagus. Kalau Anda suka satu barang, Anda cerita kepada teman-temanmu, saudaramu, suka? Cerita kan? Tapi kalau Anda nggak suka seseorang, Anda nggak suka barang itu, Anda nggak mau cerita. Sekalipun Anda makan kenyang, Anda sehat, Anda kuat, nggak mau cerita. Kalau ada orang cerita saudara, Anda barang bagus. Kasih tahu kiri kanan, kamu tuh barang bagus. Yang kedua, kasih tahu, barang bagus harus diceritain. Jadi kalau ada orang cerita saudara, Anda hidup benar, jangan marah. Kalau apalagi kalau orang cerita saudara di belakang, maka dia tidak akan pernah ada di depan saudara, dia di belakang terus. Saya nggak bilang Anda yang duduk di belakang, tidak. Ya. Karena saya lihat kiri kanan mulai lihat kita ada di belakang, tidak. Ya. Kalau ada orang yang cerita saudara, dia tidak akan pernah ada di depan saudara, karena dia akan ada di belakang terus. Karena itu belajar pekala dengan Roh Kudus. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita selalu waspada dan perjalanan kita berhasil beruntung. Yesaya 18:30 bagian B berkata, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu janganlah kamu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Berbuat dosa itu artinya membelakangi hadirat Tuhan. Tapi waktu bertobat, waktu sadar akan kesalahan kita berpaling kepada hadirat Tuhan, kita berpaling kepada Tuhan. Tapi sampai di situ belum selesai, kita harus melangkah. Kita harus berjalan, tema tahun lalu, berjalan kemudian berlari dan kemudian flying, mulai terbang untuk menghampiri hadirat Allah. Amin. Dengan cara apa? Yesaya 40:31. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan itu perkataan yang paling powerful. Kata-kata bahasa Ibraninya dipakai kata kafah, katakan kafah. Dari kafah itu kemudian kita dapat kata ini bagi para dukun bertapa. Kafah itu komat kamit. Tapi sebenarnya kata itu dipakai untuk Anda dan saya menanti-nantikan Tuhan. Makanya mereka berpakai kata semedi. Kata semedi, ya itu kan dari bahasa Sangsekerta. Tapi kalau dari bahasa Ibrani pakai kafah. Itu belum selesai, kita harus melangkah. Iman itu harus dilihat dari tindakan kita, perbuatan kita, bukan cuma asbun. Amin, saudara? Amin. Harus melangkah supaya kita sampai pada hadirat Allah. Yang kedua, pintu yang Tuhan buka kepada kita bukan cuma pintu, yang tadi pertama itu pintu apa? Pintu kesukaran, tapi pintu yang eksklusif. Yohanes 10 ayat 9 berkata begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita belajar Yohanes 10 ada 7 kata aku. Ya di situ ya. Nanti kalau kita belajar tentang kristologi, kalau Anda kuliah S1 belajar kristologi, maka kita belajar tentang ada 7 kata aku di situ. Dan aku di sini, akulah pintu itu urutan ketiga. Ya. Aku, ada 7 kata aku dalam Injil Yohanes dan perkataan akulah pintu adalah urutan ketiga. Ada pada urutan ketiga. Ya. Pintu untuk masuk kerajaan sorga itu eksklusif. Haleluya. Amin.
Jadi orang Kristen gak boleh inklusif. Kasih tahu kamu gak boleh inklusif. Inklusif itu menyendiri. Inklusif itu gak mau bergaul dengan orang lain. Inklusif itu adalah, oh gua ini, itu dia siapa. Jangan. Eksklusif itu artinya Anda dan saya menjadi orang yang akan membawa influence bagi orang lain. Apakah kita ini sudah memiliki hati yang eksklusif? Yaitu menjadi orang yang pasti masuk surga. Ada banyak orang yang gak yakin. Berapa banyak saudara yang yakin Anda masuk surga? Mana saya mulai tangan-tangan terangkat, voting lagi. Berapa banyak yang yakin dia akan masuk surga? Angkat tangan tinggi, turunkan tangan. Berapa banyak yang mau pergi sekarang? Nah ini yang gak yakin. Maksud saya mau tahu yang kedua ini bukan yang pertama. Ya, saya mau tanya, berapa banyak yang mau pergi sekarang? Kok cuma saya yang angkat tangan sendiri? Urusan Anda angkat tangan, urusan pergi ke sorga, itu waktunya Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat sifat hatimu. Hari ini kalau orang taruh, Yesus atau hartamu. Anda, harta, karena hartamu banyak. Anda lupa Yesus. Anda mau hidup di dunia. Anda takut kehilangan harta, kekayaan, kedudukanmu. Tapi kapanpun Tuhan panggil saudara, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kalau kita belajar tentang di S2 itu adalah misiologi, biasanya bilang Tuhan ini aku utus dia. Enggak begitu saudara. Harus seperti Yeskel, Tuhan ini aku. Utus aku kemanapun. Jangan, Tuhan ini aku, utus dia. Karena mau kemana? Dia mau pergi ke ujung dunia, tempat sempit, tengah hutang belukar dan sebagainya. Di sana cuma ada 20 keluarga. Mau tinggalkan Makassar, Jakarta, mau tinggalkan kota metropolitan. Terus hidup di tengah hutan belukar, digigit nyamuk. Nggak mau. Ini aku Tuhan, tapi utus dia. Nggak ada di sini. Sebuah kesaksian, ada seorang hamba Tuhan memberikan pesan Tuhan untuk disampaikan kepada jemaatnya. Ada banyak umatku pergi ke gereja, beribadah di gereja, tapi sebetulnya hidupnya jauh daripada perkenananku. Saya percaya itu tidak ada di sini. Saya percaya kita rajin ibadah, rajin gereja, dan kita dekat dengan Tuhan. Yohanes 3:4 berkata-kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini doktortologia. Ya, tapi tidak mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, baptiso, bukan rantiso, tapi baptiso, baptisma, mati dikuburkan, ditutupi permukaannya, dan dipimpin oleh roh, dalam hal ini Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada saudara dan saya yang sudah dibaptiso, baptisma, dan Anda sudah dibaptis Roh Kudus, Anda punya perlengkapan untuk dipimpin oleh Tuhan. Masuk di dalam dimensi apapun perjalanan hidupmu seperti apapun. Dia adalah Immanuel, akan menyertai saudara. Dan tidak akan meninggalkan kita. Dan ketiga yang terakhir, kesempatan masih ada. Katakan, kesempatan masih ada bagi saya. Nah, kalau kita belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pintu itu punya waktu buka dan kapan waktu tutupnya. Yesaya 22 ayat yang ke-22, kalau aku membuka tidak ada yang dapat menutup, dan kalau aku menutup tidak ada yang dapat membukanya. Artinya ada waktu untuk dibuka, ada waktu untuk ditutup. Berarti ada time limitnya. Kapan time limitnya bagi saya? Selamat masih ada nafas pada saya. Maka itu kesempatan, masih ada pintu terbuka. Pintu keselamatan terbuka untuk saya. Seperti kisah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Gadis bicara tentang gereja, ada gereja bodoh, ada gereja bijaksana. Perbedaannya adalah di persiapan minyak. Minyak mereka persiapan minyak bicara tentang tuntunan Roh Kudus, firman Allah. Minyak bicara tentang bagaimana yang tadinya kaku bisa kembali berputar dengan baik. Yang tadinya tidak bisa berjalan dengan mulus, sekarang berjalan dengan mulus. Mereka nggak punya kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Padahal setiap menit, setiap waktu, setiap hari adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena bagi saya persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Kesempatan masih diberikan oleh Tuhan. Kesempatan masih ada untuk itu pergumulan. Dalam pergumulan saudara, pergunakan dengan baik setiap kesempatan yang ada.
Kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan. Supaya kita mendapatkan berkat Tuhan seutuhnya. Tahun ini kita nggak bicara tentang harus punya harta yang banyak. Tahun ini kita nggak bicara harus punya rumah bagus. Bukan berarti saya nggak mau Bapak Ibu miliki. Bukan berarti saya nggak mau Bapak Ibu diberkati berlimpah. Tidak. Tapi tahun ini kita bicara tentang tahun kesempatan saya melayani Tuhan. Tahun kesempatan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Tahun kesempatan saya membangun keintiman dengan Tuhan dalam doa. Membangun komunikasi dengan teman, saudara, rekan, sahabat, satu dengan yang lain. Tahun di mana kita dikelilingi orang-orang bijaksana yang memberikan arahan firman Allah untuk kita bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saya berkat promosi itu cuma akibat daripada kita ketemu Tuhan. Itu bukan tujuan pengejaran kita di dunia ini. Haleluya. Nanti lihat Matius pasal 7, 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang-orang kita berapa yang ada pada kita yang ada di pagi ini. Entah itu melalui Zoom, YouTube, Facebook. Adalah orang-orang yang ditentukan melalui jalan sempit. Amin. Dan Lukas 13, 23, 24 berkata, dan ada orang yang berkata kepadanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab apa? Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi untuk mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Dan harus melalui sebuah pertarungan hidup. Harus ada struggle, hidup seturut kehendaknya. Meninggalkan tabiat lama, dosa, kesalahan, gaya hidup yang lama, yang membawa kepada kebinasaan. Perlu ada kemauan yang gigih, berdoa yang gigih, baca Alkitab yang gigih, dan tidak mau menyenangkan orang lain, lebih daripada menyenangkan Tuhan. Saya percaya ini tidak menyenangkan daging, tapi akan menyenangkan Tuhan. Namun jika saudara mau, pasti bisa. Sebenarnya kita mampu melepaskan semua tabiat dosa kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan. Namun banyak yang sengaja tidak mau melepaskannya. Saya tutup dengan ini, berjuanglah, bertempurlah, bertarunglah melawan keinginan duniamu. Dan engkau pasti menang. Dan mampu memenuhi kondisi yang Tuhan Yesus tetapkan. Minta bantuan dan arahan Roh Kudus. Maka kita akan bisa melalui pintu-pintu yang sempit yang kita lewati. Masuklah melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Dan berjalanlah melalui tuntunan Roh Kudus. Dan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. God bless you abundantly. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu bangkit berdiri. Pagi ini agak kepanjangan sedikit. Tapi karena firman Allah Bapak Ibu makan sampai kenyang. Haleluya. Amin. Berapa banyak daripada saudara pagi ini yang datang Anda sedang melewati jalan-jalan sempit. Anda buat benar, orang gak suka dengan saudara. Anda rajin ibadah, orang benci dengan Anda. Berapa banyak saudara yang sedang melewati ini. Anda buat baik kepada orang lain, tapi orang nipu saudara. Jangan takut. Jangan simpan masalah dalam hatimu. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Mereka tidak bisa, tapi Tuhan bisa menolong mereka. Dan biarlah Roh Kudus berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka anugerah, supaya mereka mampu melewati musim-musim ini dan menjadi kuat dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Anugerah Tuhan turun bagi mereka, kebaikan Tuhan turun bagi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk.